Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan ke-15, kelompok kami akan mempresentasikan, yaitu yang pertama mengenai Software Requirement Specification atau SRS, Software Design Dokumen yaitu SDD, dan Implementation Coding. Dan untuk yang pertama yaitu mengenai Software Requirement Specification atau SRS. Jadi untuk kelompok ada Aulia Mbak Sucipta, ada Muhammad Rizky Fadila, dan ada Ita Yolanda. Yang pertama yaitu introduction. Kita membuat point of sale case. Jadi yaitu point of sale merupakan salah satu bidang penerapan teknologi informasi yang berkembang pesat yang mana merupakan kegiatan yang berorientasi pada penjualan serta sistem yang membantu proses transaksi. Selanjutnya yaitu purpose atau tujuan kita membuat point of sale kasir adalah untuk memperluas proses transaksi terhadap proses pengolahan data penjualan barang. Selanjutnya itu mengenai dokumen conversation. Itu dokumen ini berdasarkan standar IAEA berupa Recommended Specification Template. Selanjutnya yaitu mengenai Intended Audience and Reading Suggestion, yang mana dokumen ini ditunjukkan untuk pengelolaan bisnis atau pemilik usaha dalam menangani proses transaksi. Selanjutnya yaitu mengenai Overall Description, produk scope. Jadi ada produk scope, jadi point of sale key dirancang secara base web guna mengenai dan mengelola terkait produk serta transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Jadi di sini kami akan menampilkan software requirement specification yang sudah kami buat, yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada introduction, purpose, document convention, ada intended audience and reading suggestion, ada product scope, ada referensi, overall description. Jadi overall description. Jadi di sini juga ada flow map ya, bisa dilihat. Jadi di sini ada pelanggan, pegawai, dan pemiliknya. Ada diagram konteks juga, ada DFD level 1, DFD level 2, pengolahan data barang, DFD level 2 pengolahan transaksi penjualan, DFD level 2 pengolahan data user, ada data directory, bisa dilihat ada kamus data proses pengolahan data barang, kamus data proses pengolahan transaksi penjualan, kamus data pengolahan data user. Selanjutnya itu ada relation scheme, di mana ada tabel pegawai, tabel transaksi, tabel detail, dan tabel data yang tabel barang yang mana saling berinteraksi satu sama lain. Ini file strukturnya ada tabel user, tabel pegawai, tabel penjualan, tabel detail penjualan, ada tabel barang, ada user classes dan karakteristik, user classes dan user karakteristik, ada operating environment. Di sini juga ada design and implementation constraint, ada user documentation, assumption and dependency, dan kebergantungan terhadap pengguna. Di sini yang ketiga itu ada external interface requirement, ada tampilan awal, tampilan transaksi, tampilan laporan penjualan, detail penjualan, tampilan produk, tampilan tambah barang, tampilan edit data barang, tampilan pegawai, tampilan tambah pegawai, tampilan edit pegawai, tampilan user, tampilan tambah user, tampilan edit user. Yang mungkin kami ngejelasinnya kecepatan atau kayak gimana nanti kita akan menjelaskan lagi di pada saat kami mendemonstrasikan, mungkin kami akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai tampilan-tampilannya. Dan ada hardware interface, ada software interface, ada communication interface. Yang keempat ada sistem fitur, ada login, logout, transaksi, laporan penjualan, produk, pegawai, user. Yang kelima ada order non-functional requirement, yang mana ada performance requirement, safety and security requirement, software quality attribute, business rules. Yang keenam ada requirement. Yang terakhir ada appendix glossary, ada logout, ada login, logout, hardware, software, user interface atau UI, dan post point of sale key, dan ada appendix B issue list. Mungkin itu saja SRS. Mungkin akan dilanjutkan mengenai SDD. Mungkin kami agak cepat karena nanti mungkin lebih jelasnya ya akan ada di implementasi coding. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aulia Ambar Sucipta mengenai software design dokumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan software design dokumen. Introduction.
Purpose atau tujuan, dokumen ini merupakan dokumen perancangan untuk POSCI. Tujuan dari penulisan software desain dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai hasil proses perancangan, termasuk perbaikan hasil rancangan tersebut untuk merepresentasikan POSCI baik berupa gambar, umum, maupun penjelasan detail dan menyeluruh. Scope. Produk yang dikembangkan adalah sebuah sistem yang dapat memperluas proses transaksi terhadap proses pengolahan data penjualan barang. Overview dokumen ini secara garis besar terdiri dari 8 bagian, yaitu seperti introduction, system overview, system architecture, data design, component design, human interface design, requirement matrix, sama appendices. Ya, ini merupakan referensi material yang kami gunakan dalam menyusun dokumen ini. Di sini ada definition and acronym. Di sini ada apa itu SDD. SDD merupakan software design dokumen, terus ada IE standar, DFD, CRUD, UI, sama ART. System overview. Produk POSCI merupakan perangkat lunak yang berbasis web yang dapat dimanfaatkan pada bagian dari perusahaan yang berkaitan langsung dengan proses transaksi, yaitu bagian kasir. Berikut merupakan file SDD yang telah kami buat sebelumnya. Di sini table of content-nya seperti itu. Jadi terdiri dari introduction, terus purpose, scope, overview, review material, definition, dan asynchronous, sama yang 8 yang tadi udah dijelasin pas di PPT. Di sistem arsitektur terdapat architectural design yang mana bisa dilihat pada PDF SDD ini. Terus juga ada decomposition description yang terdiri dari diagram konteks, DFD sampai DFD level 1 sampai DFD level 2 yang isinya yang isinya sama dengan di SRS. Di sini juga terdapat diagram dekomposisi. Terus masuk ke data design. Di data design ada data description yang ada ERD-nya, terus ada tabel relasional, dan juga ada kamus datanya. Di sini juga terdapat komponen desain, yang dimana terdapat beberapa halaman yang telah disebutkan tadi, juga telah disinggung di SRS, yang seperti halaman login, user, dan lain sebagainya. Masuk ke human interface design. Di sini overview of user interface, ada login, logout, transaksi, laporan penjualan, produk, pegawai, user. Terus di sini yang lebih menjelaskan lebih detail lagi tentang antarmukanya seperti apa, yaitu di screen image, yang kita bisa tahu ini halaman loginnya ini seperti apa, transaksinya seperti apa, dan tampilan halaman-halaman lainnya. Terus ada screen object dan action. Di sini kita bisa tahu tombol ini seperti login, tombol login ini untuk apa, terus input text-nya itu untuk apa. Di bagian screen object ini dijelaskan lebih detail tentang setiap halaman yang dibuat. Terus yang ketujuh ada requirement matrix. Di sini kita bisa tahu gimana sih proses requirement sendiri yang telah kami lakukan sebelumnya, yang bisa dilihat pada tabel tersebut. Yang terakhir ada appendices atau yang bisa juga disebut sebagai referensi. Di sini kita mengambil beberapa referensi dalam membuat dokumen tersebut. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Dita. Selanjutnya itu kami akan membahas mengenai implementation coding sebelum kami mendemonstrasikan seperti apa yang sudah kami buat.
point of sale key yang sudah kami buat. Jadi terlebih dahulu kami akan menampilkan implementation coding yang akan disampaikan oleh Restu. Di sini saya akan menunjukkan source code dari program yang kami buat, tapi tidak semuanya, hanya yang buat untuk fungsi-fungsi utamanya saja. Yang pertama, source code dari page transaksi. Di sini yang paling utama ya, karena dia memproses transaksi yang ada. Berikut source code-nya di PHP-nya. Ini function sum untuk menghitung kembalian dari pembayaran yang diinputkan. Halaman pilih produk di sini untuk mencari barang yang akan diinputkan di page transaksi. Untuk demonya ntar di akhir. Lalu ada invoice. Invoice ini setelah transaksi disimpan ya, dia akan menuju ke page invoice. Lalu ada laporan. Laporan ini berisi transaksi seluruh transaksi yang ada. Oh, yang pertama juga indeks ini untuk halaman loginnya. Terus ada login PHP ini untuk proses login, karena di sini hak usernya berbeda antara admin dan pegawai, jadi login ini source code ini digunakan membedakan hak aksesnya untuk proses yang dituju. Lalu ada user. Jadi pada program yang kami buat ada mengatur 3 data juga, ada user, pegawai, sama barang atau produk. Secara garis besar codingannya sama, yang beda cuma di database-nya saja, pengambilan database-nya. Jadi yang contohkan cuma user aja. Sini menampilkan username, password, hak akses di page user. Terus ini untuk form mengisi input data user, di sini memproses dari form yang diisi barusan. Lalu juga di program kami juga ada bisa mengedit data user, barang sama pegawai. Di sini formnya di update user ini untuk memproses database-nya, memproses data yang diinputkan di page edit user barusan. Lalu juga bisa mendelete data. Semua data di sini itu tersambung dengan database. Jadi ini pemanggilan dari database. Untuk barang juga sama, persis, juga bisa menambah data barang, mengedit juga menghapus, pegawai pun sama. Mungkin sekian dari source code-nya untuk fungsi-fungsi utama dari program yang kamu buat. Terima kasih. Jadi sekarang saya akan mempresentasikan terkait demo dari program yang kami buat. Nah, ini adalah landing page pertama ketika kita mengakses programnya, itu halaman login. Di sini kita haruskan menginputkan username serta password untuk masuk ke dashboard dari aplikasi kita. Untuk mengakses fungsi-fungsi yang ada di aplikasi yang kita buat. Setelah login, kita akan masuk ke page atau halaman user. Di sini berisi data-data user, ada username, password, serta hak aksesnya. Di halaman ini kita juga bisa melakukan pengeditan terhadap data user yang ada, serta bisa mendelete-nya. Kita juga bisa melakukan penambahan data user melalui page ini. Dicontohkan. Ini kita masukkan pegawai 2 misalnya. Password pegawai 2, hak aksesnya pegawai, data user berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul data yang sudah kita tambahkan barusan. Data-data di sini itu tersambung dengan database yang ada. Bagi contoh, nah di sini ada pegawai 2 yang sudah kita inputkan barusan, sesuai kan? Karena memang nyambung. Kalau kita delete, di sini juga seharusnya terhapus. Kita juga bisa melakukan pengeditan data user.
Lalu ada data pegawai, sama seperti data user. Di sini juga terdapat data-data pegawai sesuai dengan yang ada di database. Bisa menambahkan data pegawai, mengedit data pegawai, sama melihat data pegawai. Data barang juga sama. Ada kode barang, nama barang, stok, satuan barang, harga barang. Semua ini tersambung dengan data-data yang ada pada database. Lalu fungsi utama dari program yang kami buat tuh pertama ini ya, pada page transaksi. Di sini akan menggenerate secara otomatis nomor transaksinya. Lalu untuk memasukkan barang, kita tinggal cari barang, terus tinggal memilih saja barang yang dibeli misalnya oleh pelanggan. Contoh gulaku. Kita tinggal pilih, data pesan berhasil disimpan. Nah, di sini akan muncul data barang yang sudah kita pilih tadi. Untuk jumlahnya kita juga bisa mengaturnya melalui page transaksi ini. Misalnya kita 2. Hasil akan berubah, totalnya juga akan berubah. Lalu kalau kode pegawai kita inputkan manual tergantung pegawai yang bekerja. Di sini juga kita bisa melakukan penghapusan data, terhapus. Kita contohkan lagi, misalnya mineral. Jumlahnya 2. Di sini kita bisa masukkan pembayaran 100.000 misalnya. Di sini kembalian juga akan otomatis ya, melakukan penghitungannya. Lalu misalnya segala barang sudah diinputkan, kita tinggal menyimpan payment. Di sini akan muncul invoice-nya dari transaksi barusan. Ikuti nomor invoice-nya sesuai dengan nomor transaksi, tanggal transaksi sesuai dengan tanggal hari ini, kasirnya sesuai dengan nomor pegawai yang diinputkan. Invoice-nya juga bisa kita print. Contoh. Bisa nge-print invoice barusan. Lalu untuk mengakses data-data yang sudah diinputkan pada transaksi, kita bisa ke page laporan penjualan. Di sini akan memunculkan seluruh transaksi yang ada yang sudah diinputkan sebelumnya. Di sini juga kita bisa melihat detailnya, sama mirip seperti data invoice yang tadi. Bisa print seperti data invoice tadi, bisa kita delete juga data transaksinya melalui page ini. Kalau ingin melakukan printan laporan penjualan, kita bisa memfilter dari tanggalnya. Ini kita tekan filter, maka di sini akan terus laporan periode dari tanggal sekian hingga sekian, terus data-data transaksinya juga akan tergenerate di sini sesuai dengan tanggalnya. Laporan ini juga bisa kita print. Bentukan laporan yang di-print seperti ini. Invoice, nomor transaksinya, tanggalnya, kasir yang bekerja, serta total dari transaksinya. Itu saja. Di sini juga bisa melakukan sign out atau logout. Untuk misalnya kita hak aksesnya pegawai. Untuk hak akses pegawai, dia hanya bisa mengakses page transaksi dan laporan penjualan saja. Dia tidak bisa mengatur data-data tadi, data-data user, pegawai, serta data barang itu tidak bisa diatur oleh pegawai. Dia cuma bisa mengakses fungsi transaksi dan laporan penjualan. Fungsinya persis seperti yang tadi yang bisa admin lakukan, tidak ada bedanya. Jadi ya sekian untuk demonya untuk aplikasi yang kami buat. Ya mungkin cukup sekian apa yang dapat kami presentasikan dari SRS, SDD, dan implementasi coding, dan kami juga sudah mendemonstrasikannya tadi. Mungkin kami agak kecepatan menjelaskannya karena mengingat waktu juga, jadi mohon maaf juga. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.